Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM, selaku dosen mata kuliah e-Government. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 1001220204 dari kelas 3A e-Government. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya dalam e-Government Matrix Archetype pada aplikasi e-Ajama di Kota Makassar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi e-governance dan e-governance archetype menurut Weil and Ross. Yang pertama, definisi e-governance menurut Weil and Ross. Mendefinisikan e-governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. IT governance merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI dalam pencapaian organisasi. Yang kedua yaitu e-governance archetype. Teknisnya menurut Weil and Ross digambarkan skema untuk membantu memahami, mendesain, mengkomunikasikan, dan memelihara IT governance yang efektif. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 komponen dalam kerangka kerja e-governance. Yang pertama yaitu what atau domain atau keputusan TI apa yang diambil atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut yang disebut sebagai domain TI antara lain meliputi bidang 1. IT Principle atau prinsip pemanfaatan atau peran TI yang mencerminkan esensi mengenai arah organisasi serta bagaimana TI akan dipergunakan. Yang kedua yaitu IT Arsitektur, yaitu sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga, ada IT infrastruktur, yaitu strategi dalam hal membangun kapabilitas TI yang terdiri dari layanan-layanan TI yang standar dan dibagi-bagi oleh seluruh organisasi serta dikoordinir secara terpusat. Yang keempat yaitu bisnis aplikasi atau aplikasi yang perlu diadakan atau dikembangkan. Kemudian yang kelima yaitu ada investment dan prioritization, yaitu merupakan keputusan mengenai sejumlah serta alokasi biaya investasi TI, termasuk pengajuan proposal proyek, justifikasi teknis, persetujuan, serta akuntabilitas. Kemudian yang selanjutnya, who atau style atau siapa yang memiliki otoritas atau yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan-keputusan penting TI, serta peranan stakeholder TI di dalamnya. Beberapa pola dasar atau IT Government Archetype berkaitan yang menyangkut pengambilan keputusan TI antara lain yaitu 1. Bisnis monarki, yaitu melibatkan top manager saja dalam aplikasi Ajama ini. Bisnis monarkinya yaitu pimpinan dan sekretaris DPRD. Kemudian yang kedua ada IT monarki, yaitu melibatkan IT spesialis saja. Dalam aplikasi Ajama ini, IT monarkinya yaitu bagian IT. Yang ketiga yaitu feudal, yaitu setiap unit atau bagian dalam organisasi yang memiliki keputusan dalam pemerintahan di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Yang keempat yaitu federal atau kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Kemudian yang kelima ada IT duopoly, yaitu IT group dan satu kelompok lain. Dalam aplikasi Ajama ini, IT duopoly yaitu subbagian IT dan subbagian humas. Yang keenam yaitu anarki, yaitu sentralistik, satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu yang mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu how atau mekanisme, atau bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan, proses penyelarasan atau alignment proses, dan pendekatan komunikasi. Kemudian bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya ambil yaitu aplikasi e-Ajama atau Ajang Inspirasi Masyarakat Kota Makassar. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi pelayanan publik yang dibuat dan dikelola oleh DPRD Kota Makassar.
Program Ajama ini merupakan aplikasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pemanfaatan pada pelayanan publik dan memberikan kemudahan dan kelancaran kepada masyarakat khususnya di Kota Makassar dalam menyampaikan keluh kesah, aspirasi, masukan, dan kritikan tanpa harus bertemu secara langsung dan bertatap muka dengan para pengambil kebijakan. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses alur kerja dari aplikasi e-Ajama ini, yaitu yang pertama login dan registrasi. Untuk penggunaan pertama kali, masyarakat harus mendownload aplikasi e-Ajama pada Google Play Store, kemudian login menggunakan email Google, serta melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat untuk membuat laporan. Kemudian tahap yang kedua yaitu membuat laporan. Buat laporan dengan menekan tombol tambah pada aplikasi yang telah tersedia. Kemudian laporan dapat dipublikasikan saat akun yang bersangkutan telah diverifikasi oleh admin. Jika akun belum dan masih dalam proses verifikasi, maka laporan yang diajukan hanya dapat disimpan dalam bentuk draft dan tidak dapat dipublikasikan. Kemudian yang ketiga yaitu tanggapan dan tindak lanjut. Laporan yang dipublikasikan akan otomatis terkirim ke Humas DPRD dan akan diteruskan ke bagian yang terkait. Kemudian yang keempat yaitu pantau proses laporan. Masyarakat dapat memantau sejauh mana laporan yang telah diproses dengan menekan tombol proses pada dashboard utama pada setiap laporan. Kemudian yang terakhir yaitu komentar. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan komentar pada setiap laporan yang dipublikasikan dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam IT Governance Arrangement Matrix Archetype pada aplikasi e-Ajama Kota Makassar. Yang pertama ada IT Principle, di mana inputnya berasal dari subbagian IT dan decision-nya berasal dari bisnis monarki yaitu pimpinan dan sekretaris DPRD. Kemudian yang kedua ada IT arsitektur di mana inputnya berasal dari bisnis monarki yaitu pimpinan dan sekretaris DPRD dan bagian duopoli yaitu subbagian IT dan subbagian humas. Kemudian decision-nya berasal dari IT monarki yaitu subbagian IT. Kemudian IT infrastruktur strategis di mana inputnya berasal dari IT monarki yaitu subbagian IT dan decision-nya pula berasal dari IT monarki pula yaitu subbagian IT. Kemudian bisnis aplikasi needs yaitu di mana inputnya berasal dari bisnis monarki yaitu pimpinan dan sekretaris DPRD dan decision-nya yaitu IT monarki di mana dalam hal ini yaitu subbagian IT. Kemudian yang terakhir IT investment di mana inputnya berasal dari bisnis monarki yaitu pimpinan dan sekretaris DPRD. Kemudian juga terdapat IT duopoli dalam input ini yaitu subbagian IT dan subbagian humas. Kemudian decision-nya yaitu berasal dari IT monarki yaitu subbagian IT. Di mana input di sini yaitu yang memberikan masukan dan decision yaitu pihak yang memberikan keputusan. Dari penjelasan saya sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola IT pada aplikasi e-Ajama Kota Makassar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Weil and Ross yaitu prinsip simple. Dalam hal ini, bagaimana aplikasi e-Ajama ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian prinsip kecocokannya yang mana dapat dilihat dalam matriks archetype, terutama perlibatan antara pimpinan dan bagian-bagian lain dalam pengambilan keputusan oleh subbagian IT. Kemudian prinsip terakhir yaitu prinsip transparansinya. Dalam hal ini aplikasi e-Ajama juga telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan DPRD Kota Makassar dalam penyelesaian masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis e-governance matrix archetype pada aplikasi e-Ajama Kota Makassar. Semoga dari penjelasan ini dapat
menambah pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.